kan selain kebijakan suku bunga dan juga pertimbangan volatilitas soal kurs saat ini, lalu kebijakan-kebijakan apa lagi dari dalam negeri yang mungkin berpotensi menjadi salah satu pertimbangan terbesar dari investor global? Eee, Menurut saya kebijakan itu, sudah, banyak digulirkan ya, gitu. Misalnya, undang-undang pasar modal kita sudah lebih baru, lebih baik dibandingkan UU Nomor 8, 1995 gitu ya. Lalu, banyak, eee, omnibus law yang sudah digulirkan juga. Selanjutnya masalahnya adalah masalah komunikasi. Gitu ya. Itu yang, harus disampaikan ke, investor community global, Indonesia saat ini seperti apa. Bahwa ada concern mengenai transisi pemerintahan dan lain sebagainya, eee, iya akan menciptakan gelombang, volatility tapi sesuatu yang sifatnya minor gitu ya. Karena di developed country sekalipun ketika terjadi transisi gitu ya dan itu dua mazhab ekonomi yang berbeda misalnya kita lihat antara Republikan dengan Demokrat gitu. At the end of the day ketika someone sudah duduk di kokpit ya sebagai presiden dia harus compromise dengan situasi yang ada karena saat ini sudah demikian kompleksnya gitu. Nah, Indonesia dengan kompleksitas yang mungkin tidak seperti di United States gitu ya, tapi kita punya ciri kita sendiri misalnya. Ya masalah komunikasi dari policy-policy ini yang lebih penting ketimbang menggelontorkan policy baru yang mungkin belum ada studi yang clear tentang itu gitu. Dan apa yang disampaikan semasa kampanye dan sekarang adalah era transisi dan nantinya akan tahun-tahun awal dari pemerintahan, menurut saya mestinya transisinya smooth karena kalaupun mau ada janji-janji yang direalisasikan harus melihat situasi yang ada, jadi akan bertahap gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba orang bilang wah bisa defisit 6% dan lain sebagainya. Aspirasi seperti itu mungkin ada. Realitanya di lapangan, siapapun yang duduk di kokpit, dia akan melihat dan akan melakukannya secara gradual. Karena at the end of the day, harus dilihat resource-nya seperti apa. Gitu ya. Jadi kita lihat nih mungkin Oktober, November nanti kabinet sudah ada. Kalau ada volatility, saran saya kepada investor domestik terutama gitu really time to buy on weakness dan buy gradual dan stay diversified karena uh, mestinya kita salah satu negara yang nggak banyak kesulitannya ya hari-hari ini dibanding tempat-tempat lain dan untuk menarik minat investor global itu stability-nya terutama dari sisi politik kita lebih matang hari ini dibanding satu dekade yang lalu. Baik, lalu bagaimana dengan kebijakan bursa soal short selling? Apakah menurut Bapak ini akan signifikan mempengaruhi investor, terutama investor institusi? Short selling adalah satu mekanisme untuk mengontrol ya dari sesuatu yang terlalu ahead dari fundamental gitu ya. Tapi di sisi lain long position juga satu instrumen untuk mengontrol ketika orang melakukan short selling atau short tanpa justifikasi fundamental yang correct juga gitu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang positif karena jadi market kita tidak long only market ya. Misalnya seperti tahun 2008 gitu dengan adanya mekanisme short selling gitu ya. Pada saat itu misalnya saya melihat mestinya kita tidak harus tiba-tiba drop 50% karena sudah akan dicicil dari waktu ke waktu gitu ya. Tidak menjadi sesuatu yang dalam sekam atau time bomb gitu tiba-tiba jadinya meledak karena tidak ada proses feedback looping untuk koreksinya gitu. Nah dengan adanya short sale ini mestinya bubble tidak akan terjadi gitu ya. Tapi juga orang khawatir kan,
oh nanti harganya turun dalam gitu. Sekarang aja sering terjadi auto reject bawah misalnya begitu ya. Menurut saya tidak akan terjadi seperti itu karena akhirnya orang juga akan melihat fundamental, ya. Dan orang yang melakukan short sale ini kalau posisinya naked kan harus recover dan dia akan membeli posisi itu balik. Jadi salah satu yang positif akan meningkatkan transaksi dan bagi pengelola reksadana ini alternatif bagaimana kita meredam volatility juga sih gitu sehingga produk-produk kita akan lebih less volatile gitu ya tapi bisa memberikan alpha lebih signifikan. Demikian, Anne. Baik Pak Awan, di tengah volatilitas yang mungkin masih akan terus berlangsung hingga akhir tahun ini, sektor-sektor mana yang dianggap overweight atau underweight? Saya reiterate seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita suka dengan perbankan gitu ya, terutama big banks. Dengan situasi yang ada mestinya mereka diuntungkan. Kita juga suka dengan blue chips gitu ya. Meskipun sebetulnya kita nggak ngelihat sektor beneficiary yang mana, tapi lebih dari bottom up, Ana. Karena di dalam sektor itu sendiri, misalnya kita bicara sektor perbankan, kondisi sekarang ya diverse jadinya gitu ya. Yang small banks mungkin less advantage gitu dibanding sama big banks gitu ya. Terus juga di antara big banks kan portofolionya beda-beda gitu. Ketika kemarin dicabut kebijakan untuk restrukturisasi kredit selama COVID gitu ya, ya tentu ada big banks yang terdepres gitu ya karena diperkirakan dia akan melakukan provisi signifikan. Tapi itu beda dengan banks lain yang portofolio loan-nya nggak ke menengah bawah misalnya. Mereka healthier. Nah, tapi dengan adanya penerapan bahwa itu akan dilakukan sampai 2025, mestinya big banks dalam kondisi yang solid. Nah, demikian juga di sektor-sektor lain, nggak semuanya diuntungkan. Jadi kita lebih bottom up, tapi kita suka consumer staple gitu ya. Kita suka tema-tema yang less reliance pada US dollar meskipun revenue-nya rupiah karena on the back of uh, strong demand dari inward looking konsumsi ekonomi Indonesia. Di sisi lain yang kita nggak suka mungkin memang seperti material semen gitu ya. Jadi mungkin kita underweight di situ gitu. Dan beberapa perusahaan konstruksi yang secara mikro kita ngelihat memang nggak sustain growth-nya gitu.